Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesasti Anugraha dari kelas 10 RPLA. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman saya yang berjudul aplikasi monitoring data pemasukan dan pengeluaran barang. Nah, sebelumnya untuk tipe data yang saya gunakan pada aplikasi ini hanya dua, yaitu integer dan char. Dan untuk metode yang saya gunakan hanya tiga, yaitu menggunakan fungsi dengan nilai balik, lalu saya menggunakan looping yang berupa do while, dan saya juga menggunakan if else. Nah, kita langsung mulai saja. Jadi ini adalah tampilan utamanya dari aplikasi saya, dan ini adalah skripnya. Hal yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai pemasukan barang. Nah, untuk pemasukan barang, karena nomor 1, jadi kita ketikkan nomor 1. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kenapa tampilan seperti ini di script di sini tidak ada? Karena script ini adanya di fungsi dengan nilai balik dengan nama pemasukan barang. Nah, fungsi ini saya buatnya di atas. Nah, ini fungsinya. Baik, kita lanjut. Misal pada kali ini saya akan mencoba menerangkan ya, memasukkan makanan ringan. Kita pilih satu. Nah, maka yang muncul seperti ini, yang ini skripnya. Lalu masukkan barang yang ditambahkan. Nah, saya akan pilih A. Nah, di A ini, pada saat memasukkannya ini, bisa menggunakan A huruf kapital ataupun A huruf kecil, karena saya menggunakan operator logika yang bernama OR. Oke, kita lanjut. Nah, karena list diinisialisasikan dengan nilai 0, dan dideklarasikan dengan LYS dengan tipe data integer, saya akan coba tambahkan nilainya di sini misal 20. Nah, ini tuh akan otomatis ditambahkan si jumlah stok listnya. Jadi yang tadinya listnya tuh 0 ditambah 20 menjadi 20. Kita cek stoknya. Cara cek stoknya, kita ketik angka 3. Ini balik lagi ke halaman utama karena saya menggunakan looping. Nah, angka 3. Nah, ini listnya di sini bisa 20. Kenapa bisa 20? Kita perjelas di sini. Nah, di sini saja dulu. Tadi untuk LYS-nya sendiri 0 tambah 20 kan 20. Nah, hasil dari LYS-nya itu, hasil akhirnya akan dibalikan ke fungsi yang bernama list yang bertipe datakan integer. Lalu, ini kenapa bisa muncul di sini? Saya hanya perlu memanggil fungsi list tadi yang nilai yang dibalikan LYS-nya tadi. Nah, hanya perlu memanggil saja. Jadi isinya sudah ada di sini 20. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran barang. Nah, untuk pengeluaran barang, nah di sini ini skripnya. Nah, saya akan pilih minuman. Nah, untuk Coca-Cola saya deklarasikan dengan CC dan nilai inisialisasinya. Nah, ini nilai inisialisasinya adalah 0 karena semua juga 0 disamakan karena belum ada penambahan stok atau masih 0 saja. Lalu setelah itu kita pilih A karena ingin Coca-Cola. Nah, misalkan yang akan dikurangkan saya akan 10. Nah, maka akan keluar stok barang kurang. Kenapa kurang? Karena tadi CC-nya yang dideklarasikan itu 0. 0 dikurangi 10 itu kan tidak bisa karena kurang stoknya. Nah, maka bila stoknya kurang, if
CC kurang dari kurang, maka akan keluar stok barang kurang. Nah, selanjutnya jadi karena CC-nya yang tadi kurang, maka tidak akan diproses. Nah, sekarang kita coba ya, karena stok lice-nya tadi ini 20, maka kita akan coba kurangkan lice dengan nilai 10. Ntar kita pilih dulu A. Nah, bila berhasil, nanti akan keluar seperti ini, barang berhasil dikurangkan. Nah, jadi tadi untuk yang lice scriptnya ini, nah untuk yang lice sendiri tadi itu kan asalnya 20 dikurangkan 10 jadi 10 kan. Nah, prinsip kerjanya itu sama seperti yang ditambahkan. Jadi nilai dari LYS-nya itu mau sesudah ditambah atau dikurang akan dibalikan ke sini, ke fungsi yang bernama lice, fungsi nilai balik yang bertipe datakan integer. Nah, lalu nanti pada saat dipanggil kita hanya perlu memanggil fungsinya saja seperti yang tadi. Nah, yang terakhir kita nolkan. Nah, saya akan coba di sini pilihannya ada 4. Nah, saya akan ketik coba 5. Nah, maka akan keluar maaf kode yang Anda masukkan salah. Nah, ini tuh karena yang saya gunakan itu hanya 1 sampai 4 dan untuk angka 5-nya itu tidak ada atau tidak dideklarasikan. Untuk di dalam pemasukan barang, pengeluaran barang juga sama. Bila diketikkan yang tidak ada, maka akan muncul maaf kode yang Anda masukkan salah. Nah, lalu akan muncul ingin memasukkan atau mengeluarkan barang lagi. Nah, jika ya, kita hanya perlu klik atau ketik Y, bisa Y besar atau Y kecil, kita enter. Nah, maka ini akan balik lagi ke halaman utama. Kenapa Anda bisa balik lagi ke halaman utama? Karena karena saya menggunakan awal. Nah, lalu saya menggunakan menggunakan looping yang berupa do while agar melooping si halaman utamanya ini. Nah, lalu ketika kita sudah tidak akan memasukkan atau mengeluarkan barang lagi, stok barang lagi, maka kita tinggal pilih 4. Nah, nanti akan muncul seperti yang tadi, ingin masukkan atau mengeluarkan barang lagi. Kita ketik not untuk tidak, kita ketik n. Nah, maka akan muncul terima kasih. Maka secara otomatis aplikasinya akan keluar atau sudah tidak akan lagi berjalan. Nah, demikian video yang presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.